Oh aku berarti belajar juga kok gitu. Enggak kayak ini. Aku berarti itu enggak belajar gampang bosan kan. Kebetulan yang motivasi belajar semua sampai. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sini ya tadi dari yang tempat duduk yang ya. Oke, sudah. Oke baik, saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Nanti kalau saya bilang bagaimana kabar hari ini, jawabannya alhamdulillah luar biasa Allah Akbar gitu ya. Biar agak semangatnya dia ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Ini udah pada kelas semua ya. Terima kasih buat Mbak Elena, Mbak Fafda, Mbak Dita, dan Mbak Ayu yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Kita di sini berkumpul. Udah tahu ya tujuannya apa ya? Oke, baik, di sini nanti kita akan melakukan konseling kelompok. Jadi di sini kita akan mengentaskan sebuah masalah yang dimana nanti kita akan mengupas masalah salah satu dari antara kita. Oke, baik untuk sebelum ke sana kita sepakati ya. Kita akan menuju kurang lebih 30 menit hingga ke 35 menit atau 40 menit depan ya. Gimana? Sepakat? Saya. Oke, baik. Sebelum ke sana saya akan mau SBT terlebih dahulu. Oke, baik, saya akan SBT terlebih dahulu. Jadi buat untuk mencairkan suasana ya, biar kita makin semangat buat nanti. Oke, tabok 1, tabok 2, tabok 3, tabok 4. Oke, agak cepat sekarang ya. Tabok 1, tabok 2. Nah, berarti nggak konsentrasi. Kalau saya pengen tanya tepuk, berarti enggak. Kalau nggak tepuk, berarti jangan tepuk. Berarti kan saya tadi bilangnya 2, berarti enggak. Oh ya tadi. Lagi nih ya. Oke, lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ya, agak cepat lagi tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Makin cepat lagi tepuk 1, 2, 3. Nah, tapi nggak konsentrasi. Oke, gitu ya. Jadi ini luar biasa antara dari konsentrasi dan konsentrasi. Baik. Kita langsung ke jenjang ke sesi berikutnya. Apakah sudah pada siap? Ya. Oke, sebelum ke sana kita sepakat terlebih dahulu bila nanti ada masalah yang ada di sini yang kita bahas bersama-sama. Di antara kalian kita berjanji tidak boleh membawa masalah ini di luar forum ini. Gitu ya? Sepakat? Janji? Oke. Saya pegang janji bersama-sama. Saya berjanji tidak akan menyebarkan masalah yang kita kupas di luar forum. Oke, siap. Oke. Baik. Di sini teman-teman mungkin pernah dapati sebuah masalah di mana mungkin bisa jadi masalah-masalah keseharian teman-teman. Oke, saya akan mencoba tanya sama siapa dulu nih ya yang sedia mau saya tanyain. Oh, Mbak Ayu. Mbak Ayu kira-kira masalah apa yang sedang dialami Mbak Ayu hari ini? Ini doang. Ya enggak sih. Dari mungkin masa kecil, SD, SMP, SMA atau mungkin sekarang. Kalau Baru-baru ini aja. ini sih saya paling kalau misalnya belajar tuh mudah bosan gitu. Jadi kalau belajar kayaknya nggak sampai 5 menit udah langsung ambil HP untuk scroll TikTok atau IG gitu. Mudah teralihkan juga fokus saya. Berarti lebih sering main HP-nya berarti ya? Luar biasa. Oke, kalau Mbak Dita? Oh, saya juga ini masalah belajar. Kayak saya tuh kayak pas belajar tuh lama masuknya gini loh. Apa namanya? Lama paham. Itu kayak saya tuh harus belajar terus agar paham gitu loh. Jadi kayak ya dari situ jadi kan yang dikatakan Mbak Yu juga tadi kan belajar terus jadi udah bosan gitu loh. Jadi saya bisa teralihkan ke mana-mana gitu, baru belajar kok nggak paham sih gitu. Akhirnya buka
HP terus ditokan terus lupa tidur. Aduh. Gitu. Oke, kalau Mbak Wafda sendiri, Kalau saya itu permasalahannya itu masih sulit buat konsentrasi akhir-akhir ini. Konsentrasi buat mengikuti pembelajaran mata kuliah yang oh gitu. Oke, nah itu Mbak Elena sendiri ini kayaknya diem terus ya, murung ini kayaknya lebih galau ya Mbak Elena ya. kalau saya itu kurangnya motivasi juga dari kurangnya motivasi bagi saya dan saya masih belajar terus apa ya kurang memahami dan Belajar. Oh, oke. Baik, di sini rata-rata kompleks ya masalah terkait belajar ya. Oke, baik, di sini ada yang bersedia untuk kita kupas masalahnya bersama-sama. Siapa yang kita akan kupas masalahnya? Mbak Dita gimana? Apakah bersedia? Oke, baik. Saya akan teman-teman gimana? Apakah sepakat jika masalah Mbak Dita kita kupas bersama-sama? Oke. Tadi yang dari Mbak Dita masalahnya apa ya? Coba diulangi lagi Mbak tadi masalahnya. Gini kan kadang misal ya besok ada ujian gitu terus malamnya tuh belajar terus saya tuh kayak malah itu loh Kak, saya tuh proses belajarnya tuh lama gitu nggak paham gitu loh jadi kayak aku udah baca terus aku udah belajar kok aku masih nggak paham kayak ini aku kok lupa nih belajar apa nggak paham terus kan nah dari situ kan lama belajar ya nggak paham terus muncullah rasa bosan. Nah dalam rasa bosan itu tuh saya kayak udahlah nggak mudah-mudah nggak tinggal aja terus main HP gitu. Nah itu malah kebablasan sampai gitu sampai ketiduran. Oh gitu. Lalu apakah dulu pas waktu SD mungkin SMP SMA apakah mengalami hal yang sama seperti itu atau gimana Mbak? Saya kurang itu pas kuliah ini aja sih karena saya kayak kok dunia berat banget ya tugasnya gitu kayak saya kok apa aku yang kurang memahami atau emang tugasnya yang sulit saya juga nggak tahu tapi pas kuliah itu saya kayak merasa kok berat banget sih kayak dipahami itu susah gitu itu atau saya yang kurang itu atau saya nggak tahu saya apa namanya mungkin bagaimana Mbak Dita bisa tahu kalau Mbak Dita ngalamin apa namanya malas buat belajar juga kemudian malas untuk memahami bagaimana yang terjadi pada dirinya Mbak Dita sendiri gitu apakah pernah mencari solusi buat pemecahannya masalahnya Mbak Dita sendiri? Pernah sih kadang HP-nya kan saya matiin gitu loh biar nggak teralihin fokusnya saya belajar gitu kan kadang kalau kan masalah utama itu HP ya bagi saya tuh kalau nggak pegang HP seharian tuh nggak bisa banget apalagi kalau pas belajar tuh bosan banget kan jadi saya tuh lebih mending scroll TikTok gitu itu kayak bisa asik lah ya kalau scroll TikTok daripada belajar nah itu tuh tapi ya kayak gitu bikin saya esoknya tuh pas ujian atau apa tuh kayak wah nggak bisa jawab gitu terus kayak mikir jadi kayak nyesel gitu loh wah kenapa sih dari malam nggak belajar yang ini yang apa yang tenanan apa yang sungguh-sungguh padahal ini ada loh di pembelajaran itu aku nggak sungguh jadinya nggak bisa jawab gitu. Oke, baik. Kalau ini mungkin dari teman-teman kaitannya masalahnya yang dialami Mbak Ayu terhadap sama masalahnya Mbak Dita kira-kira apa? Apakah hampir apa namanya kesamaan atau gimana? sama sih kalau permasalahan saya kayak Mbak Dita juga yang mudah bosan itu dan belajar juga kadang sama kayak Mbak Dita juga kurang memahami materinya dulu karena mungkin ya itulah materinya sulit banget. Sulit. Berarti merasa apa ya? Susah untuk kita pahami gitu ya Pak. Kalau kaitannya masalahnya Mbak Elina sama yang dialami Mbak Dita kira-kira apakah bertentangan atau apakah sama atau gimana? Saya sama sih saya kan kurang bisa belajar ya. Nah kealihan saya dari kurangnya matematika belajar itu kan jadi mas belajar itu saya mengalihkan ke Dialihkan gitu ya.
Kalau yang Mbak Fafda sendiri, apakah masalahnya bertentangan atau sama atau gimana dengan kaitannya Mbak Dita? Sama ya, faktor dari penyebab saya kurang nggak konsentrasi di kelas juga itu mata pelajaran yang sulit dipahami, jadinya juga saya merasa bosen dibahas kok angel gitu, jadi masalah aja lah, mending HP-an Kayak gini nggak sih? nyari yang seneng gitu loh, yang ibaratnya nggak bosan. Berarti ini ya, teman-teman pasti sepakat ya, Pak, misal ada materi yang sulit pasti mau garap aja udah males, Iya. udah nggak mood, apalagi kita kesehariannya pakainya HP, berarti seringnya lebih dominan deket sama HP daripada fokus sama materinya gitu ya. Ya. Oke, baik. Buat teman-teman nih saya coba tanya satu-satu. Kira-kira buat teman-teman untuk strategi pemecahan masalahnya ataupun solusinya itu gimana kira-kira kalau untuk menghadapi apa yang dialami sama Mbak Dita sendiri? Mulai dari siapa dulu nih kira-kira? Mbak Fafda kayaknya udah siap. Oh ya, coba ya Mbak Fafda. Mungkin itu memanfaatkan HP-nya. Iya. Mungkin kalau misalkan merasa sulit memahami materi apa yang disampaikan oleh dosen, mungkin dari HP-nya juga bisa dimanfaatkan untuk mencari materi yang sekiranya sama tapi dalam bahasan, untuk membahas materinya itu lebih mudah dipahami oleh Mbak Dita, jadi bisa memanfaatkan gadgetnya. Oke, kalau Mbak Erina sendiri, Saya sih bingung. aduh, bingung ya. Oke, jadi gini Mbak Erina, kalau misal solusi pemecahan masalahnya menurut Mbak Irana itu terkait masalah yang dialami sama Mbak Dita. Kan kita di sini rata-rata masalahnya kompleks ya, mengalami kesulitan memahami ini yang isi tugas kita ataupun materi yang kita mau mengerjakan itu. Buat Mbak Irina sendiri, buat pemecahan masalahnya itu gimana kira-kira solusinya? Kurangin. Oke, kalau Mbak I sendiri solusinya apa? Kalau dari saya mungkin biar nggak bosan dan untuk mencarikan suasana juga bisa ini mendengarkan lagu. Terus juga ini buat catatan-catatan yang lucu-lucu gitu kan. Dari catatan lucu-lucu kan bisa mencairkan suasana. Terus jadi kalau belajar tuh nggak bosan, nggak cuma membaca saja, jadi bisa membuat kayak apa ya namanya lettering biar kita tuh merefresh otak kita juga. Harus belajar kan nggak harus dengan membaca doang kan, bisa dikreasikan dengan berbagai hal. Menurut teman-teman yang bikin kita bisa mudah sekali untuk memahami. Jadi kan ada kita kan akan pernah mendapati momen buat memahami kata-kata aja sulit, kemudian kita mencerna kata demi kata pun kita mengalami kendala kesulitan. Nah, buat teman-teman kira-kira strategi apa nih buat memudahkan kita untuk bisa memudahkan materi itu dengan jadi gitu loh. Kira-kira ada nggak moto? Kan di sisi lain mungkin kita ini ya membaca literasi, kemudian membaca buku-buku yang lainnya. Nah, tapi kan masih aja nih ibaratnya masih aja mengalami kendala memahami kata demi kata pun sulit. Terus strateginya kita itu kira-kira ada nggak? Dibaca tuh langsung paham, langsung mudeng gitu loh. Apa kira-kira? Dari saya itu membiasakan untuk literasi. mungkin dari kita ya nggak mungkin sih, tapi memang dari kitanya juga kurang pahamnya materi apa yang disampaikan, juga kurang membaca, cuman ngambil dari satu sumber doang. Mungkin kan dari sumber lainnya itu kan kebanyakan ada pembahasannya yang lebih jelas daripada sumbernya yang diberikan oleh dosen, ataupun kita juga bisa tanya ke teman, ini gimana tau, aku nggak mudeng. Nah, mungkin temennya yang lebih paham bisa menjelaskan ke
teman yang ya menjelaskan ke kita Kok maksudnya. gitu ya? Gitu. Oke, Ya, biasa. gitu. Oke, pasti teman-teman ada salah satu mungkin mata kuliah ataupun mungkin pelajaran yang bikin nggak mood. Nah, ada nggak nih? Kalau dari Mbak Ayu sendiri ada nggak? Bikin nggak mudeng, bikin nggak mood, bikin nggak pokoknya malas ketemu gitu. Ada nggak? Gitu? Kalau menurut saya mungkin kita tuh kan bisa ngerti materi kan dari penyampaian dosennya itu sendiri. Kalau menurut saya nggak ada sih mata kuliah yang sulit, tapi mungkin dari penyampaian dosennya itu yang kurang diterima diri kita itu untuk memahami. Mungkin dari itu sih penyampaian dosen itu tersebut. Berarti lebih ke ini ya penyampaian dosennya sendiri Iya. gitu. Oke, kalau Mbak Dita sendiri Kurang lebih sama kayak Sama ya? kayak gini. Saya tuh perlu kalau orang jelasin itu dengan kata-kata yang bisa saya pahami gitu loh. Iya. Kayak enggak kalau bahasa itu ya enggak Nggak jibet gitu ya? Kayak terlalu berat tuh yang biasa. Maksudnya tuh kata-katanya tuh bisa kata-kata yang sehari-hari gitu. Keseharian gitu. Iya. Kalau Mbak Fabra sendiri apakah sama? Ya kurang lebih sama ya kayak Mbak Dita sama Mbak Ayu. Dari dosennya sendiri juga kalau menjelaskan dengan menggunakan bahasa yang enak dipahami, juga nggak pakai bahasa ilmiah gitu kan. Dan juga sulit gitu loh. Pas pembahasannya itu menggunakan bahasa ilmiah, terus nanya sama siswanya, tahu nggak sih artinya ini? Tahu nggak maksudnya saya? Padahal saya nggak tahu gitu loh. Gitu. Mungkin juga dari kitanya juga lebih banyak belajar juga tentang banyak pengetahuan mengenai kata-kata ilmiah juga. Mungkin itu juga bisa buat evaluasi kita ke depannya gitu loh, sebagai mahasiswa yang lebih berpikir kritis. Asik. Ya, Luar biasa. silakan yang diinginkan menjelaskan Oke. bahwa itu dosen. Luar biasa. Kalau Mbak Irena sendiri nih, ya, gimana kalau Mbak Ya, Irena? sama ya, tergantung dosennya. Misal lagi jelasinnya ini ya fokus ini, enggak jelasinnya tuh ke yang lain gitu loh, jadi bingung Iya. untuk memahaminya. Berarti teman-teman sepakat ya Pak, misal setiap dosen tuh mungkin punya cara penyampaiannya sendiri, cara menyampaikan materi yang beliau miliki itu sendiri-sendiri pasti masing-masing berbeda. Ada yang pakai bahasa filsafat, pakai muter-muter dulu, baru disampaikan itu juga ada. Ya mungkin teman-teman sepakat ini ya. Terus ada juga yang mungkin pakai kata-kata sedikit tapi kita tuh nggak paham, tapi kayak menurut dosennya ini udah paham. Nah, itu juga kita perlu ada tindakan juga. Oke baik, masih di masalah yang dinilai sama Mbak Dita tadi terkait ini ya ujung-ujungnya pasti males, kemudian kebablasan tidur. Nah kira-kira buat teman-teman salah satu pemecahan masalah untuk menghadapi biar nggak siti-siti main HP, siti-siti udah ngantuk buat mengisi kegiatan positifnya kira-kira apa? Iya. Kalau untuk saya sendiri belum ada sih, makanya saya ikut konseling kelompok biar tahu masalah solusi untuk masalah Mbak Dita sama masalah saya kan hampir sama. Oh, Saya gitu. belum tahu untuk ini cara menyelesaikannya bagaimana. Kalau menurut saya sendiri Oke. belum ada gambaran. Oke baik, kata sama. Kalau Mbak Irena sendiri belum ada. Oke belum ada. Kalau Mbak Hafda, Apa mas tadi pertanyaan? oke pertanyaannya gini, kan tadi kan kita belum mengetahui pemecahan masalah di saat kita tuh udah males, udah nggak mudeng dengan pelajaran yang kita hadapi itu, kemudian kita justru malah kebablasan, masih dulu asik main HP sama ketiduran. Nah itu kira-kira untuk mengisi kegiatan positifnya itu apa gitu? Buat memecahkan masalah itu kan berarti kan perlu ada ngisi kegiatan yang positif. Apa ya? Selain baca buku, selain Mungkin bisa kerja kelompok sama teman-teman yang udah paham atau sama yang belum paham. Mungkin kalau saya lihat ya mahasiswa sekarang tuh lebih belajar itu individu gitu loh, nggak mau belajar bareng-bareng. Misalkan udah selesai kuliah, ya habis itu udahlah pulang, nggak ada review kembali gitu loh buat kita mereview materi yang udah disampaikan dosen.
mungkin itu sih bisa belajar kelompok dari teman-teman yang misalkan ada yang belum mudeng, yuk tanya ke temennya yang udah mudeng, nanti kita bahas bareng-bareng sebentar yuk, buat membahas tadi materi dosen yang memang belum teman-teman pahami, ya mumpung ada teman yang paham gitu loh, kan juga bisa menjelaskan. Berarti digunakan untuk diskusi, saling bertukar pikiran gitu ya, biar menambah referensi kita sendiri gitu ya. Betul. Oke baik. dari apa masalah yang dialami dari Mbak Dita sendiri, apakah teman-teman pernah juga menghadapi apa namanya sampai main HP itu sampai tertidur? Pernah. Sering ya? Sering. Tapi kalau malam. Tapi kalau malam. Betul, kalau kelas biasanya. Kalau siang sendiri? Enggak sih. Jarang. Kalau siang enggak sampai ketiduran. Berarti rata-rata sama semua ya ini ya? Iya, mau. Berarti nggak ada usaha yuk kita apa namanya mengambil masalah ataupun masalah yang kita kupas itu terkait masalah yang dialami dari Mbak Dita. Kalau dari Mbak Dita sendiri kan tadi kan dari Mbak Fafda, Mbak Ina sama Mbak Iwan sudah. Nah mungkin dari Mbak Dita sendiri buat mengantisipasi dari apa kegiatan yang kurang baik itu kira-kira gimana ya? Kegiatan apa? Yang tadi yang mungkin kebablasan sampai tidur, masih sibuk main HP terus. Kalau aku mungkin buat jadwal aja sih. Jadwal sekarang tuh sekarang tuh kan ada template jadwal yang menarik tuh. Nah itu di jadwal aja jam segini pegang HP, jam segini belajar, terus jam segini tidur. Jadi tuh kita bisa manajemen waktu kita. Nanti pas belajar tuh ya HP dimanfaatin, tapi sebisa mungkin tuh jangan ayo belajar dan buka TikTok ayo buka gitu. Terus juga karena tempatnya dibikin senyaman mungkin. Ya itu juga salah satu faktor yang menarik ya kan. Kalau saya udah males tuh kan belajarnya di kasur ya, jadi tiba-tiba langsung tahu lah. Intinya pokoknya tidur ya. Iya kan keenakan ya bosen, enak banget. Oke, baik. Apa namanya? Kira-kira di sini ada yang bisa Baru 22 menit. apa? 22. Berdua, oke. Baik. Dari Mbak apa namanya? Coba kita kupas terlebih lagi ya. Mungkin satu kata, oke baik. Saya akan mencoba ngajak teman-teman bikin satu kata yang bikin kita membangun diri kita, ibaratnya membangun semangat kita untuk meningkatkan belajarnya kita. Oke. Baik, saya kira-kira beri waktu enggak? Satu kata? Ya, satu kata aja untuk berpikir. Jadi kita di sini kan katanya Mbak Fafda, kita mahasiswa adalah belajar untuk berpikir secara kritis. Nah, oke. Dari untuk itu, saya akan mencoba ngelatih teman-teman untuk membuat satu kata aja ataupun kalimat yang itu membangun kita untuk meningkatkan semangat belajar. Oke. Dimulai dari siapa yang berani? Saya. Oke, silakan. Sukses ada di tanganmu sendiri. Sukses ada di tanganmu Satu sendiri. kata nggak bisa. Nggak apa-apa, satu kalimat juga. Satu kalimat aja. Ayo, Apa tadi? kalimat. Sukses ada di Tanganmu sendiri. Kan jadi kita jadi mikir ya, kalau sekarang malas besok kita nggak sukses. Maksudnya kayak besok pasti menyesal karena kita nggak semangat dari sekarang gitu loh. Oh iya juga ya. Oke. Kalau siapa lagi? Setelah Mbak Dita ya. Mbak Dita kan biasa yang sukses ada di tangan sendiri. Oke, asik. Ya bisa bikin sukses itu ya diri kita sendiri begitu ya. Oke. Siapa yang berani? Ini Mbak Dita. Mbak Fafda sudah mulai berpikir. Oh, apa ya? Oh ini mungkin. Oke. Apa ini? Berkomitmen kepada diri sendiri untuk meraih mimpimu. Oh, ini. Ya kita kan harus bisa berkomitmen kepada diri sendiri dulu kan, mau meraih apa yang kita inginkan. Ya nggak berkomitmen ya cuman angan-angan doang ya nggak bakal bisa. Betul sekali. Jadi kalau kita berangan-angan cuma berandai-andai saja itu kalau nggak ada usahanya itu sama aja. Ibaratnya kita mau pintar tapi kita nggak berusaha untuk belajar itu juga tetap nggak bisa. Oke. Tadi berkomitmen apa Mbak Fafda? Ya. Berkomitmen pada diri kita, pada diri sendiri gitu ya. Oke, luar biasa. Oke.
Kalau siapa nih antara Mbak Ayu sama Mbak En? Oh Mbak Ayu dulu. Oke, siap. Oh. Kalau saya kalimatnya ingatlah wishlist belum terpenuhi. Apa? Ingatlah bahwa wishlist belum terpenuhi. Kan impian-impian kan banyak ya. Iya. Kan saya juga belum semua wishlist saya terpenuhi. Jadi ya itu bisa jadi motivasi untuk saya. Motivasi. Untuk meningkatkan meningkatkan kembali gitu ya. Oke. Oh Mbak Elena, waduh ini sepertinya ada diskusi gitu ya. Mbak Elena sendiri apa nih? Saya semangat Waduh. semangat itu diri kita sendiri. Semangat untuk diri kita sendiri, kita pasti bisa. Oke, semangat untuk diri sendiri kita pasti bisa. Oke, luar biasa. Baik, kalau dari saya sendiri apa pasti biar kompak ya. Kok menurut saya itu menjadi wajib. Apa itu ya? Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Nah, jadi kalau kita hanya cuma bermodalkan hiburan, tadi hanya ibaratnya wayai waktunya untuk belajar, tapi emang justru buat main HP, buat tiduran, buat santuy, ya kan? Mau sampai kapan kita seperti itu? Maka dari itu kalau kita ingin sukses, maka kita harus bersungguh-sungguh. Dari bersungguh-sungguh dimulai dari belajar, bersemangat belajar ya. Baik jadi wajahnya siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Nah, dari teman-teman di sini pasti pengen jadi orang sukses kan? Pengen banget. Kira-kira yang mau jadi guru yang jadi dosen, guru-guru? Boleh saya Boleh, mau saya. jadi dosen atau itu apa pengusaha sukses. Luar biasa ya. Ya jadi motivator? Jadi CEO. Oh, motivator ya. Oke. Ya jadi badet nggak ada ya di sini? Elena. Oh, Elena. Oke. Nah, baik di sini pasti akan menjadi orang-orang yang akan sukses. Jadi salah satunya dengan meningkatkan belajar motivasi. Oke, baik. Untuk membahas motivasi belajar, pasti kita punya strateginya. Strateginya salah satunya juga kita harus mengidentifikasi penyebab kesulitan belajar. Nah, salah satunya kita identifikasi nih apa sih penyebabnya. Kalau Mbak Dita mungkin karena udah terlanjur gak paham, wis males, udah gak mood, terus mainan HP, ngilok, sampai tidur. Ya, Itu yang masalah yang lebih bahagia Mbak Fabla ya itu karena tentang HP ngilok. Ya, gitu. Kalau Mbak Ayu tadi apa masalahnya? Bosen gitu ya. Kalau Mbak Dita tadi udah nggak mood, kalau Mbak Ayu udah bosen udah bosen wis pokoknya ini nih aku males deh. Kalau Mbak Fabla tadi masalahnya apa tadi? Kurang konsentrasi. Kurang konsentrasi. Nah itu juga sama. Oh fokus, aduh susah. Nah itu juga perlu. Maka dari itu kita identifikasi. Kalau Mbak Irene tadi kurang fokus ya tadi. Kurang nyaman belajar. Nah itu juga salah satunya kita identifikasi apa sih masalahnya gitu kan. Oke, kemudian kita juga harus menerapkan metode belajar. Kata dia dikatakan Mbak Dita. ditutup dulu lah. Kok buka sendiri? Kira aku buka sendiri. Ya Allah, kira geluduk loh. Nyambang api kelas. Kembang api. Ya Pak. Berkali-kali kan sama bunyi toh. Syukur ada soko. Oke, baik ya. Salah satunya juga kita harus menerapkan metode belajar. Salah satunya tadi membuat jadwal, bikin tempat sesaman mungkin dan yang lainnya. Kemudian juga ada menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman. Terus, oke, baik. Dari teman-teman semuanya mungkin ada yang mau memberikan kesimpulan terkait diskusi pada kali ini, pada pertemuan kali ini. Mungkin coba saya. Oke, baik, silakan. Jadi dari konseling kelompok ini, insya Allah saya tuh bisa tahu penyebab saya jadi malas belajar itu apa. Mungkin karena saya orang yang mudah bosan, terus variasi belajar saya seperti itu aja. Terus
yaitu kurangnya materi, terus kadang HP juga salah satunya. Terus jadi kan tadi Mas ini menyampaikan ya kita harus menggunakan metode nggak harus tapi metode belajar gitu salah satunya. Mungkin nanti saya bisa mencari metode belajar apa yang cocok buat saya, karena kan kalau cocok jadi saya tuh lebih bisa semangat lagi untuk belajar. Terus dari hal ini tuh saya lebih tahu dari sekarang tuh kita harus rajin gitu loh, karena siapa gitu yang mau bantu kita untuk sukses ke depannya, karena kan sukses ada di tangan kita sendiri gitu. Itu aja nasib kita. Oke, baik, terima kasih kepada Mbak Dita yang sudah memberikan kesimpulan. Evaluasi buat hari ini kira-kira ada yang mau memberikan evaluasi? Saran dan pesan dari kesan. Iya. Buat pertemuan hari ini gimana teman-teman? Mbak Fabda mungkin atau Mbak Ayu? Mbak Ayu mungkin silakan. Mungkin karena diadakannya konseling kelompok ini, saya jadi tahu penyebab saya jadi mudah bosan. Terus solusi-solusi dari teman-teman juga. Akhirnya saya mengetahui apa saja sih solusi-solusi yang bisa untuk mengurangi biar saya tuh nggak mudah bosan lagi untuk belajar. Mungkin itu sih dari saya. Oke, baik, terima kasih kepada Mbak Ayu. Dari teman-teman mungkin ada yang mau menambahkan ataupun menyanggah? Sudah cukup ya? Oke, baik. Apakah dari ini kita udah oke. Sebelum kita akhiri, sebelum kita berdoa, mungkin kita cukup sekian ya untuk masalah hari ini. Apakah ada tindak lanjut? Ya, Untuk masalah yang lain. Oke, untuk masalah yang lainnya gitu ya. Oke, mungkin kira-kira kapan? minggu depan. Minggu depan ya. Oke, baik. Seperti jam biasa ya, seperti Iya, jam iya, biasa. seperti jam Nanti biasa. kita diskusi langsung ditanyakan, kita bahas di via grup untuk pertemuan yang selanjutnya. Oke, sebelum itu kita akhiri ya, kita berdoa biar diberikan kelancaran dan keselamatan di kita semuanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada yang tutur-tutur yang tidak berkenan buat teman-teman semuanya, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Kasih. sama-sama. Besok situ. Masih Tahu kan itu ya? Ini mana kantin?